keutamaan daripada kumpul bersama sesama, ya. Imam Ghazali menerangkan bahwa ada 7 keutamaan orang yang bertemu bergaul itu. Di antaranya adalah at-ta'limu wa ta'allum, yaitu belajar mengajar. Belajar mengajar tidak mungkin tanpa bertemu antara orang yang mengajar dengan orang-orang yang diajar. Merupakan ibadah yang paling afdal, yaitu menuntut ilmu. Yang kedua adalah memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu dengan harta atau dengan badan kita dapat membantu orang lain. Dan kita juga mendapat manfaat dari orang lain itu, yaitu seperti orang-orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu mendapatkan upah misalnya, ya. Itu adalah karena bergaul. Muamalah, ya. Yang ketiga adalah mendidik, ya, orang lain. Atau kita menerima pendidikan dari orang lain. Kita dapat mencontoh, ya, orang yang lebih baik daripada kita, ya. Orang yang lebih baik memberikan contoh, orang lain menerima pendidikan dari orang lain itu, ya. Kemudian berikutnya lagi yang keempat, ar-rabi'ah iku al-istiqnasu amrih aring-aringan wal inastu lan ngaring-ngaring. Artinya yang keempat ini adalah untuk melepas rindu. Istilahnya di sini temu kangen. Jadi sudah lama tidak ketemu, kemudian bertemu, saling melepaskan rasa rindu tadi itu, saling merindukan. Itu juga merupakan obat hati, ya. Jadi apabila lama tidak ketemu, kemudian akhirnya ketemu, maka saling melepaskan kerinduan tadi itu bisa jadi obat, ya. Ada seorang sahabat itu saking cintanya kepada Rasulullah, kalau terlalu lama dia tidak ketemu Rasulullah itu sakit, gitu. Sakit, ya, tidak bisa tidur, tidak enak makan, sampai seperti orang yang sakit. Kemudian sowan kepada Kanjeng Nabi, ditanya, kamu sakit apa? Saya tidak sakit ya Rasul, hanya saya itu kangen sama panjenengan, nah gitu ya. Itu ya. Jadi bisa jadi obat itu ya. Lebih-lebih berjumpa dengan orang-orang baik seperti itu, orang mulia, lebih-lebih Rasulullah, ya. Bertemu dengan orang-orang soleh, gitu ya. Itu al-istiqnas wal inas, ya. Wa hadza mustahabun, dan ini disunatkan. Jadi kita ketemu dengan orang baik-baik, ya. Kemudian saling mencintai, itu memang diperintahkan, termasuk perbuatan yang baik sekali dalam agama. Ya tentunya orang yang ketemu tadi itu adalah orang-orang baik, ya. Wima ing dalam masalah idza kana tatkalane ono, ya. Apa ma iku li amri dini karena perkarane agama, ya. Jadi ketemu tadi itu memang sesuai dengan anjuran agama. Kalau unsi kaya aring, ya, kangen bil masyaihi maring pira-pira guru, kangen kepada para masyayikh, kangen kepada para ulama, al-mulazimina kang netepi kabeh simata takwa ing tetengere takwa, ya. Jadi ketemu dengan orang
yang betul-betul baik ya, menjadi panutan kita. Itu masyayikh ini adalah dianjurkan dalam agama, karena itu bisa meningkatkan keimanan kita. Tapi kalau namanya ketemu dengan orang tua masyayikh, itu apa yang diucapkan itu mesti kebaikan gitu ya, mesti nasihat gitu. Lebih-lebih kalau kita minta petunjuk ya, bagaimana kita mengalami kesulitan apa ya, kemudian datang kepada ulama. Biasanya oleh ulama itu diberi petunjuk ya, begini ya, saya kok sulit sekali yai, rezeki saya kok nyambut gawe kok gak tahu hasil, ya wis ngene ae ndonga kita kehitungane. Itu seperti itu ya. Jadi ulama itu, masyayikh itu selalu memberikan petunjuk kepada kita ya. Ini doanya donga iki. Nah ya. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, diikuti oleh para sahabat gitu ya. Sayyidina Ali pada satu saat ada orang sowan, ya Amirul Mukminin, saya ditolong. Apa itu? Minta tolong apa? Saya ini punya utang banyak gitu ya. Punya utang sama majikan saya, mengadakan perjanjian namanya akad mukatabah. Kalau bisa membayar sekian, saya bebas, tapi saya tidak bisa bayar, gitu ya. Kemudian dari Sayyidina Ali kali petunjuk, begini aja, kamu saya beri doa, doa ini dari Kanjeng Nabi. Kalau kamu mengamalkan doa ini, walaupun kamu punya utang sak gunung, pira sak gunung, pirang miliar sak gunung, oleh Allah dibayar, katanya gitu ya. Kemudian oleh Sayyidina Ali diberikan petunjuk doa ya. Jadi itu namanya ilmu ya. Allahumma qini bihalalika wa aghnini bifadlika amma siwa. Allahumma qini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal, jauh dari rezeki yang haram ya. Wa aghnini bifadlika an amman siwa. Dan jadikanlah aku orang kaya ya Allah dengan anugerahmu, sehingga saya tidak butuh sama orang lain ya. Ya, setelah diamalkan betul, tidak lama oleh Allah SWT diberikan kemampuan untuk bayar utang tadi itu ya. Itulah apa namanya bertemu dengan orang-orang baik itu pasti akan mendapatkan kebaikan gitu ya. Kemudian al-khamisatu utai kang kaping 5, yang kelima sekarang dari 7 itu iku nailus sawabi, merkoleh ganjaran. Jadi ketemu dapat pahala gitu. Bagaimana ketemu dengan dapat pahala itu? Contohnya bihuduril janaizi, kalawan hadir pira-pira jenazah. Ini ada jenazah, ada orang mati, kemudian kita ngelayat, itu dapat pahala gitu, ditanggung oleh Allah SWT pahalanya. Syukur sampai bisa mengantarkan ke kubur, itu dapat 2 kirot katanya. 1 kirot itu berapa? Loh, gunung lihat itu, ya tak mono itu 1 kirot, 1 kirot tak gunung, itu pahalanya katanya. Dapat 2 kirot katanya, kalau sampai bisa mengantarkan sampai ke gunung, sampai ke kubur. Nggak bisa Pak, kalau sampai ke kuburan ya sudahlah, ikut salat aja nyalati ya, dapat 1 kirot kan cuma lumayan. Jadi pahala itu oleh Allah sudah disediakan bagi orang yang berbuat baik ya. Pada suatu saat pertemuan Kanjeng Nabi mengumumkan, coba siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Tidak ada, hanya 1. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Coba siapa yang hari ini puasa? Tidak ada, hanya 1, hanya Sayyidina Abu Bakar. Itu ya. Ya. Coba siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Tidak ada, hanya Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Maka orang yang terbaik waktu itu, kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, tidak ada orang yang baik seperti Sayyidina Abu Bakar itu.
gitu ya. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Tidak ada, hanya Sayyidina Abu Bakar. Itu ya. Jadi pahala-pahala berapa yang diterima, gitu ya. Jadi nailus salat ya bi huduril janaiz wa iyadatil marda lan ngelayat pira-pira wong kang lara. Ya, ada orang sakit apa di rumahnya atau di rumah sakit dijenguk ya. Itu pahala disiapkan oleh Allah SWT. Jangan merasa rugi gitu ya. Hadir tok itu sudah jadi obat bagi yang sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kalau disambangi gitu ya. Itu bisa jadi obat itu. Bisa menyebabkan yang sakit itu sembuh gitu. Wa huduril idaini lan hadir salat riyaya loro. Idul Fitri, Idul Adha. Jangan sampai tidak ikut. Nah, setahun sepisan kok tidak ikut. Eman-eman kan itu ya. Demikian juga pertemuan-pertemuan yang isinya ibadah. Wa amma hudurul jum'ati anapun utawi hadir salat Jumat fala buddha mongko ora kena ora. Kalau hadir Jumatan itu tidak bisa ditinggalkan, wajib ain bagi para bapak ya, bagi para bapak orang laki-laki wajib ain itu hadir salat Jumat. Wala butamin wa hudurul jamaati utawi hadir salat jamaah bisa iris salamati dalam sekari-karine pira-pira salat iku la rukhsata ora ana kemurahan apa bitarkihi ing dalem tinggal hudurul jamaah ya. Kalau tadi itu Jumat itu wajib ain, kalau sholat jamaah itu sunnah muakkadah hampir wajib gitu. Maka jangan ditinggalkan, hampir wajib ya, sunnah muakkadah itu hadir berjamaah ya, karena pahalanya sudah jelas. Kanjeng Nabi menerangkan pahalanya 25 atau 27 kali ya. Salat berjamaah 1 kali itu sama dengan salat sendirian 27 kali, tapi tetap masih lebih utama jamaah. Walaupun ada orang salat 27 kali, Zuhur 27, asar 27, masih kalah dengan salat jamaah walaupun hanya 1 gitu. Ya. Ada kitab menerangkan ya bahwa ada orang ketinggalan salat isya berjamaah. Biasanya tidak pernah ketinggalan, 1 kali itu ketinggalan ya. Begitu pergi ke masjid ternyata sudah selesai. Di masjid sudah tidak ada orang, dia menyesal luar biasa. Kemudian mencari masjid lain, ternyata di sana juga sudah tidak ada lagi. Kemana-mana tidak ada. Akhirnya apa? Dia merasa rugi tadi. Terus ditutup dengan salat sendirian, ya, tapi 27 kali, ya, karena dia untuk nutup kekurangan tadi itu salat 27 kali, isya. Ya 27 kali ya. Nah seolah-olah dia sudah menutup salat jamaah yang ketinggalan tadi itu. Malam-malam bermimpi dia itu naik kuda mengejar orang-orang naik kuda, kelompok orang yang berkuda banyak. Dia itu ingin menyusul dengan naik kuda, kudanya dipacu sampai sekeras-kerasnya, tapi ternyata tidak bisa. Kalah dengan orang yang naik kuda banyak tadi itu ya. Tidak bisa ngejar itu. Kemudian ada suara, udah bisa kamu ya, tidak bisa mengejar kamu ya dah. Kenapa kok tidak bisa walaupun sudah 27 kan masih kalah dengan jamaah ya. Karena pada saat jamaah itu memang ada kelebihan ya. Mungkin ada 1 orang yang kurang khusyuk ditutup oleh orang lain yang khusyuk. Begitu seterusnya.
Ya, mendengarkan imam baca Fatihah itu dapat pahala mendengarkan. Setelah itu amin, dia amin, kan dapat pahala tambahan itu. Itu kalau jamaah itu. Maka jamaah itu adalah sunnah muakkadah, la rukhsata fi tarkihi. Tidak ada kemurahan untuk meninggalkan salat jamaah itu. Begitu katanya. Aidan halimale illa kecuali li khaufi dararin karena wedi darurat. Ya mungkin karena sakit atau macam-macam darurat ya. Yukawimu kang bandingi apa darurat ma ing barang ya putu kang fat apa ma min fadilatil jamaati saking fadilai jamaah ya. Selain lagi kalau memang orang itu darurat itu. Wa yazidu lan ngungkuli apa fadilah alaihi atase bahkan mungkin meninggalkan jamaah tadi itu gara-gara darurat ya. Ini adalah lebih tinggi nilainya darurat tadi itu daripada salat jamaah gitu. Itu namanya kecuali ya. As-sadisatu utawi kang kaping 6. Apa sekarang yang ke-6 fadilahnya kumpul iku at-tawadhu tawadhu. Ya bisa melakukan tawadhu andap asor. Padahal tawadhu itu pahalanya sangat tinggi ya. Fa innahu mangkastune tawadhu iku min afdalil maqamat. Setengah saking luweh afdale pira-pira kedudukan derajat yang paling tinggi katanya. Di antara derajat yang sangat tinggi itu adalah tawadhu. Nah, ya, merendahkan hati di hadapan orang banyak tawadhu. Itu nilainya sangat tinggi. Ya, tawadhu. Kanjeng Nabi itu salah satu sifatnya yang paling menonjol adalah tawadhu. Tawadhu Kanjeng Nabi, ya. Walaupun terhadap orang bawahan para sahabatnya, Kanjeng Nabi tetap tawadhu, ya. Min afdalil maqamat. Wala yaqdiru lan ora kuwasa sapa wong alaihi ing atase tawadhu fil wahdati dalam ijen ya. Kalau sendirian tawadhu pada siapa kan itu ya. Jadi itu kelebihan daripada kumpul itu ya. Kalau sendirian tidak bisa tawadhu ya, tawadhu sama siapa, tidak ada orang lain itu ya. Waqat yakunu bahkan waqat yakunu terkadang ono kadang-kadang ono apa al-kibru gumedhe sombong. Iku sababan dadi sabab fi ikhtiaril uzlati ing dalem milih uzlah gitu. Kadang-kadang orang yang milih uzlah itu malah sombong gitu. Moh aku bergaul ambek wong-wong ciplit, wong sing rendah-rendah. Nah, itu ya. Itu namanya kesombongan, ya. Aku nek jamaah iku ndelok wong kok wong kepre-kepre, ada wis aku tak salat dhewe ae di omah. Nah, itu namanya sombong gitu. Itu sombong itu dosa besar gitu. Ya. Jadi mungkin dia itu merasa dari kalangan orang besar. Nanti kalau salat berjamaah itu kumpul dengan orang awam, wah merasa rugi, gengsi. Nah, itu namanya sombong. Itu tidak boleh. Tidak ada Islam itu yang gengsi-gengsian seperti itu. Walaupun dia itu pejabat tinggi, netekane keri ya, sholat dengan sari beduk. Tidak boleh dia minta di depan, tidak boleh. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Tidak ada istilahnya gengsi-gengsian dalam Islam itu. Jadi orang itu tetap harus tawadhu. Asabiatu taikang kaping 7 yang ketujuh terakhir. Iku tajaribi krono tajarib ya. Tajarib itu artinya ujian, merupakan ujian bagi kita karena bergaul dengan orang macam-macam. Kadang-kadang ya, orang yang kumpul dengan orang banyak, kadang-kadang kita ini merasa disakiti ya oleh orang lain ada yang tidak kenal ya, kemudian kita ini direndahkan. Itu namanya ujian bagi kita, ya itu tidak apa-apa ya. Itu namanya menguji kita ini, diuji
Jadi di dalam bergaul itu merupakan ujian. Kita ini diuji. Fa innaha karamastune tajarib iku tastafadu dan ala faedah. Jadi namanya ujian ini penting gitu ya. Minal mukhalatati saking bergaul lil khalqi maring makhluk ya. Jadi bergaul dengan orang banyak itu merupakan ujian namanya ya. Bahkan kita dapat mengetahui bagaimana keadaan orang banyak itu begini-begini ya. Wa majari ahwalihim lan gon lumakune pira-pira tingkae khalqi. Dengan bergaul kita dapat melihat keadaan orang. Oh, memang makhluk Allah itu macam-macam, ada yang begini. Allah menciptakan manusia ini bermacam-macam ya. Itulah sebabnya Allah membuat manusia ini bergolong-golongan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ada laki-laki, ada wanita, ya. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini kita tahu itu kalau ada di Mekah ya. Itu pada saat kita haji umrah itu bergaul dengan orang seluruh dunia, macam-macam orangnya itu, itu ya, macam-macam bahasanya, macam-macam warna kulitnya, macam-macam budayanya gitu ya. Maka dengan demikian kita dapat membuktikan kebesaran Tuhan ya. Kita tidak bisa berbahasa dengan bahasa mereka. Mereka juga tidak bisa berbahasa dengan bahasa kita. Kadang-kadang begitu ya. Ya, itu namanya ujian bagi kita. Wal aqlul gharizi utawi akal kang bangsa tumancep. Iku laisa ora ana apa al aqlul gharizi iku kapian cukup pitafahumi masalihid ya. Ing dalam memahami kebagusannya agama wa dunya lan dunya. Tidak bisa tanpa bergaul dengan orang banyak itu memahami bagaimana masalah itu sebenarnya. Itulah sebabnya para mahasiswa di perguruan tinggi itu kalau menyusun skripsi atau untuk doktor menyusun tesis itu harus mengadakan penelitian itu. Jadi penelitiannya namanya tajarib. Bagaimana akan melihat perkembangan pendidikan, bagaimana perkembangan ekonomi, itu harus diadakan penelitian itu ya. Kemudian bagaimana masyarakat sekarang ini ya menyangkut masalah ekonomi ya, kita kan tidak tahu berapa jumlahnya orang miskin di kampung itu ya, dan berapa banyak orang yang kaya. Itu kalau tidak mengadakan penelitian tidak bisa. Sehingga kalau sudah diteliti, kita tahu orang kampung ini satu RW ini ada 600 kakak, misalnya gitu ya. Terus yang miskin berapa? Yang miskin 150 ya. Berarti yang kaya berapa? 450 ya. Kita tahu. Dan bagaimana agar supaya kita bisa membantu yang 150 ini ya, yang miskin itu, yang 450 itu tidak sedekah, ayo Pak, nah gitu ya. Itulah Islam ya. Ayo kita membayar zakat ayo 2,5% dari penghasilan dengan dikumpulkan untuk membantu yang miskin, selesai ya. Jadi zakat itu adalah untuk mengentas kemiskinan gitu ya. Tapi kenapa sekarang masih belum dilakukan? Itulah kesayangan kita begitu. Ya, Indonesia ini walaupun bukan negara agama, bukan negara Islam, ya NKRI. Tapi masalah agama itu kan harus dipentingkan. Masalahnya apa? 80% bangsa Indonesia orang Islam, gitu ya. Tapi kenapa hukum Islam sama sekali tidak dijadikan alternatif? Itulah kekurangan. Mestinya dijadikan alternatif. Sekarang sedang sibuk, bingung memikirkan bagaimana sekarang ini kekerasan seksual, ya, pemerkosaan, itu ya, itu sebetulnya
hukum Islam ya, walaupun bukan negara Islam, tapi paling tidak hukum Islam ini jadikan alternatif dah. Ya kan? Kalau hukumannya menurut Al-Qur'an itu kan orang berzina. Berzina itu kalau sudah pernah rumah tangga, sudah pernah kumpul ya, kok berzina, namanya zina muhson. Ya. Kemudian bagaimana hukumannya? Dirajam, dilempari batu ya. Kalau sudah dilempari batu sampai mati, dosanya habis. Orang itu masuk surga. Ya, masuk surga. Itu ya. Kalau sekarang bagaimana anak-anak ya, kok memperkosa gitu ya. Itu namanya ghairu muhson. Ada anak-anak belum pernah rumah tangga. Bagaimana hukumannya? Dicambuk 100 kali. Ya, jaldu mi'atin wa taghribu sanatin. Dicambuk 100 kali, setelah itu dihukum 1 tahun. Selesai. Ya, selesai. Kalau itu dilakukan, oh tidak ada orang yang berani. Tidak ada orang yang berani melanggar lagi. Ya, yang bersangkutan itu tobat akhirnya masuk surga, yang lain tidak berani melakukan itu. Tapi kenapa kok tidak dilakukan? Tidak pernah ada yang berpikir itu loh hukum Islam. Hukum Islam Indonesia itu 80% ya. Itu ya. Kok tidak ada yang ngomong seperti itu loh. Jangan di atas. Itulah kekurangan kita ya. Jadi ujian ya. Jadi kita ini dapat melihat bagaimana keadaan manusia sekarang ini, gitu ya. Namanya tajarib, gitu ya. Wa innama tufiduha lan angin pastine ma'idai ya, ing masalihuddin, kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Apa at-tadribatu? Ujian tadi itu, mengadakan penelitian ini penting gitu ya. Jelas kalau sekarang pemerintah mau mengadakan sensus ekonomi, itu nanti digunakan untuk bagaimana ya mengetahui keadaan ekonomi bangsa Indonesia ini. Ya seperti itu contohnya tajribah itu ya. Ya diikuti ya. Wal mumarasatu lan mumarasah. Ya, mumarasah itu namanya membiasakan diri ya. Untuk bergaul dengan orang banyak tadi itu ada kelebihan, yaitu mumarasah ini. Tanda tekel katanya guru saya. Intaha wis rampung apa kaul Imam Ghazali. Summa anan nazim mongko nulis setuhune nazim yang menyusun nadaman. Iku qayyada melanggeri sapa nazim tabdilal ikhtilati ing utamaake bergaul alal uzlati ing atase uzlah bikaulihi kelawan dawe nazim hadza lafat hadza ya. Jadi dalam nadam tadi itu kan ada hadza liman bil urfiya firu ya'muru wa anil manakiri qadnaha mutakhammilah. Itu maksudnya ya seperti tadi itu ya. Yakni ngersakake sapa nazim anna mahalla kauni ikhtilatin nas, setuhune kedudukan ya anane bergaul kelawan manusa bimain dalam barang zakarahu kang nuturake sapa nazim ing ma iku mufaddalan den utamaake alal uzlati ngukuli ngatasi uzlah. Itu bagi siapa? Jadi bergaul itu lebih afdal daripada uzlah. Itu bagi siapa? Iku piman ing dalam wong lahu kadweman apa kudratun kekuasaan ala amri bil ma'ruf ing ngatasi amar ma'ruf wa nahyan anil munkar lan nahi munkar ya. Jadi bagi orang yang mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka bergaul itu lebih afdal gitu ya. Bagi orang yang tidak berani, bahkan mungkin bahaya agamanya malah menjadi dakaru-karuan, maka lebih baik uzlah gitu maksudnya. Orang yang mampu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik,
mencegah kepada yang mungkar. Apa sih yang baik itu? Di dalam tafsir Jalalain diterangkan, yang dimaksudkan dengan kebaikan amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik itu apa? Yaitu iman kepada Allah dan taat kepada Allah. Itu namanya baik. Ayo iman pada Allah, ayo taat. Ayo ya. Apa yang diperintah oleh Allah ayo dikerjakan. Nah, itu namanya ma'ruf. Kemudian mungkar, apa mungkar itu? Kebalikannya. Mungkar itu kafir kepada Allah, ya dan tidak menyembah Allah, dan juga maksiat. Itu namanya mungkar. Jadi perbuatan mungkar itu perbuatan maksiat, ya, lebih-lebih ingkar kepada Allah. Itu bahaya. Maka kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Menyuruh orang beriman kepada Allah dan juga taat kepada Allah. Itu namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar, melarang orang jangan sampai menyembah selain Allah dan jangan sampai berbuat maksiat. Itu namanya nahi mungkar. Gitu ya. Jadi terangkan dalam kitab tafsir Jalalain. Ya. Ma'at tahammuli sertane nanggung. Jadi orang yang mampu amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih afdal bergaul dengan orang banyak. Jadi niatnya tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'at tahammuli sertane nanggung. Ya. Kalau ada dia itu disakiti oleh orang, dia itu sabar, wasabiriwan sabar. Alama ing atase barang yusibuhu kang ngenani apa mak ing wong min adzal khalqi saking oleh ngelarakaken makhluk. Ya. Kalau mungkin disakiti oleh orang, dia itu sabar. Ya. Ya seperti sifatnya Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi itu disakiti, diapakan oleh orang. Ya, beliau kan sabar, itu Kanjeng Nabi itu, ya. Dia orang yang mampu menahan walaupun dia disakiti, ya. Min adzal khalqi lahu mari wong. Bisa babi amrihi kelawan sebab perintahi wong wanahi lan nyegai wong. Kanjeng Nabi itu mau dibunuh berkali-kali, musuh mau membunuh Kanjeng Nabi itu. Ya, ada orang munafik itu melahirkan Islam. Dia itu ngaku Islam tapi hatinya benci kepada Kanjeng Nabi. Ya, ingin membunuh Kanjeng Nabi. Maka ada 12 orang munafik ini membangun masjid. Orang munafik membangun masjid. Tapi ada yang nyuruh. Yang nyuruh siapa? Namanya Abi Amir. Ya, Abi Amir itu seorang pendeta Nasrani. Ya, Abi Amir menyuruh 12 orang munafik membuat masjid. Ya dah. Maksudnya apa? Nanti kalau masjid dibangun, Kanjeng Nabi diundang untuk meresmikan masjid, sholat di situ. Nah, kalau Kanjeng Nabi mau datang, si Amir tadi itu mendatangkan tentara dari Romawi, gitu ya, menjebak membunuh Kanjeng Nabi. Lah Allah Maha tahu, gitu ya. Ini apa namanya kejahatan. Walaupun orang lain tidak tahu, Kanjeng Nabi tidak tahu, Allah tahu. Akhirnya oleh Allah diberikan wahyu pada Kanjeng Nabi, itu adalah kebohongan. Kamu jangan sampai sholat di situ selamanya, Muhammad. Nah, itu ya. Orang munafik datang 12 orang itu ngundang, Kanjeng Nabi diundang, saya sudah membuat masjid Nabi, gitu ya. Tolong panjenengan hadir untuk meresmikan sholat di sana, gitu ya. Sumpah-sumpah. Demi Allah saya membangun masjid untuk kebaikan. Ya, Allah menurunkan wahyu malaikat Jibril turun. Jangan mau. Ya, jangan sampai kamu. Ya. Karena mereka itu bohong. Ya, membangun masjid. Maka oleh Kanjeng Nabi atas perintah Allah SWT, para sahabat disuruh merobohkan masjid tadi itu, namanya Masjid Diror. Itu dalam Al-Qur'an cerita. Ya. Masjid Diror oleh Kanjeng Nabi disuruh para sahabat dirobohkan. Setelah dirobohkan dibakar. Ya. Setelah dibakar dibangun gereja. Gitu, dibangun gereja tapi dikasih bangkai. Gitu. Jelas. Karena
niat jahat, ya. Jelas. Jadi Kanjeng Nabi itu disakiti, diapakannya. Tapi Kanjeng Nabi sabar gitu. Umpama tidak ada pemberitahuan dari Allah, ya datang ke sana gitu. Tapi oleh Allah kan Kanjeng Nabi diselamatkan. Tidak mungkin bisa ada orang yang mau membunuh Kanjeng Nabi itu. Gitu ya. Ya, begitulah. Jadi orang mengajak orang lain kepada kebaikan itu harus sabar, ya. Menerima ya apa ya, yang diterima dari Allah itu semuanya adalah ujian dari Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sedikit maupun banyak manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim qarratiha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihab lillahi fa'tasimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muktahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima lamtana wa alimna ma yanfa'una ya Allahumma zidna ilman nafi'a qalban munawwara fahman sahiha lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina Allahumma ij'alna aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.